Jumpa lagi dengan Ella Channel di sini. Dan sebelumnya gimana kabar teman-teman? Tentunya sehat-sehat aja ya. Oke, semoga selalu dilancarkan dalam segala aktivitas maupun usaha dan dimudahkan rezekinya supaya lancar. Oke ya, amin amin. Nah teman, aku kali ini siang ini ada di dapur ingin berbagi menu atau jajanan juga ya, termasuk jajanan, yaitu yuk ikutin aja seperti apa keseruan proses pembuatannya. Oke, di sini nanti ada bahan-bahan yang sudah aku sediain. Oke ya, dilanjut. Nah teman, ini ada bahan-bahan seperti ini, tidak begitu banyak bahannya. Ini aku sudah merendam semalam ya, bubur ketan hitam rencananya. Bubur ketan hitam ini aku sudah rendam semalam. Setelah dicuci beberapa kali, timbullah reaksi warna gelap ya. Di sini warnanya gelap. Nah, seperti ini. Nanti dibilas sebentar, tidak apa-apa. Atau airnya masih dipakai, tidak apa-apa. Ini masih bersih ya. Sudah dibilas berkali-kali, airnya masih dipakai. Nah, tapi kalau meragukan ya nggak apa-apa dibilas. Nah, karena mungkin rendaman lain sama yang beberapa jam aja nggak apa-apa. Hanya ambil rasa dari si beras ketan asli itu kan dari rendaman juga ya teman. Oke, selanjutnya ada bahan itu santan kara sebanyak itu nanti dikasih air kira-kira hampir 1 liter, tapi aku mungkin agak berkurang di kira-kira aja. Ada garam ya, dan daun pandan, dan tidak lupa ini ada gula merah. Gula merah ini aku pakai separuhnya, seperempat. Kalau kurang nanti ya ditambah. Oke ya. Ini aku sudah sediain tempat untuk memasak si santannya. Kok santan? Beras ketan ya. Ini aku jarang pakai alat ini karena ya sudahlah, nggak ada panci yang mantap yang besar, aku pakai ini aja nggak apa-apa. Tidak mengapa. Tapi airnya perlu ditambah ya kalau kurang perlu ditambah, jadi biar gampang empuk gitu ya. Gampang empuk ini kalau direndam semalaman enggak ini ya, enggak kurang empuk sebetulnya, karena sudah berapa jam itu, lebih dari 5 jam tentunya. Oke, dimasak sampai empuk, dia lebih mekar, tambah air aja segini. Nah, untuk proses pengempukan ya, mematangkan butuh waktu ya tentunya, nanti bisa dilihat. Oke, sementara sudah nyala api, tinggal aduk-aduk. Api lumayan besar ya, asal diaduk supaya nggak lengket. Ups, ya besar agak kecil sedikit nggak apa-apa. Ya cepat empuk. Kalau direndam mengalami ini ya, reaksinya loh gampang patah karena sudah mulai empuk. Apa sambil mengaduk-aduk campur ini ya, santan aku campur di tempat sepanci yang kiranya cukup lah. Nah, kayaknya ini lebih sedikit gulanya daripada santannya, aku pindahin aja tempat panci lain. Nah, sekarang kalau rebus si santannya pakai pandan ya teman, cemplungin pandan. Mana ini buat pemotong
santannya aku pakai sedikit aja, enggak begitu ini ya, ini secukupnya lah. Kalau teman-teman ingin banyak ya lebih ini ya, ukuran 1,5 liter yang suka santan sih ya. Yang suka santan ini termasuk dapat sarinya ya, sarinya enak juga teman, ditambahin biar gurih, tambahin garam gitu ya, jadi ada rasa asin-asin, sama nanti gula merahnya kan manis. Ada yang pakai takaran gula merah itu 1/4 kilo atau 250 gram, tapi kalau seleranya berbeda ya silahkan ya. Kalau aku nggak terlalu mau manis-manis ya, biasa aja. Nah ini sisanya dikit, campur-campur ini. Oh masih putih, putih kalau dikocok gini putih sekali. Oh berarti perlu dibilas-bilas nih. Nah masih putih kayak santan perasan, tahunya masih putih. Oh terusin aja kalau masih putih seperti ada parutan kelapa. Terus ya dikasih air-air. Oh, oh kelihatan di kamera. Sorry, sorry. Nah, teman-teman. Ya, ini aku tadi ngocok-ngocok pakai air biasa ini ya. Putih gitu maksudnya. Kocok-kocok gini. Oh, sedikit sudah agak bening. Udah berkali-kali. Jangan langsung dibuang ya, teman. Kotaan walaupun ukuran segini. Enggak apa-apa untuk dibilas-bilas sama air. Nah dapat segini, ini yang kentalnya ya, kental banget. Ada yang dikasih tepung ya, kasih tepung dikit biar kental, bisa juga. Nah ini kalau masaknya nanti sebentar aja. Oke ya, diaduk-aduk juga si calon bubur ketan hitam. Nah kalau air segini cukup ya bagus lah, gak usah nambah biar rasa sarinya masih kerasa ya, terasa. Aturan kalau cuci ketan beras ketan hitam, sorry, beras ketan hitam ini kalau dicuci maksudnya 3 kali atau 4 kali ya, 4 kali lah atau 5 kali ya, gak apa-apa, tapi ya biasa aja 4 kali karena keempat kalinya untuk perendaman, jadi cukup dicuci berkali-kali 3 kali ya, dibilas-bilas 3 kali, keempat kalinya untuk perendaman. Nah sekarang waktu menunjukkan pukul hampir jam 10, berarti 10 jam lebih aku ngerendam sejak malam, jam sekitar jam 10 malam juga ya, 12 jam ada nih aku rendam, jadi cepat empuk ya teman, cepat empuk. Malah masih jam 9 ya, aku lihat lonceng jam 9 ya, 11 jam, 11 jam lebih. Gak apa-apa, mungkin lain kali kalau bikin tape ketan hitam, aku belum punya resep ya, tapi enggak ah, bubur aja kayaknya enak. Madu mongso enak memang, bahan dari beras ketan hitam. Beras ketan hitam ini seandainya kalau dicampur sama yang putih kurang afdol ya, kurang pas, nggak bisa, jadi yang hitam ya hitam aja.
Kalau teman-teman misalkan udah bosan makan beras ketan hitam terus dikombinasi ketan putih, ya silakan kalau mau. Tapi enakan full ya, rasa ketan hitam, rasa full nih, original. Jangan dianggap rendamannya itu kotor, enggak juga ya teman, masih bersih. Memang selalu mengeluarkan warna hitam karena efek dari perendaman si beras ketan hitam. Biasa itu. Nah, diaduk-aduk, ini berhubung kompornya satu, ya udahlah, waktunya juga masih cukup. Ini nanti gula jawanya enggak usah dikasih garam, di santannya ya yang dikasih garam perlunya. Ini direbus ya nanti. Bentar. Ya kurang lebih setengah jam yang ngurus kayak gini, atau lebih dari setengah jam juga bisa nih, karena ini agak lama ya. Beras ketannya empuk. Nah ini ditambahi daun pandan, tambah wangi teman, gak apa-apa. Daun pandan nanti kalau perlu diganti yang baru daun pandannya, kalau sudah ini ya mungkin nggak bisa menyedot sarinya, ya nanti bisa ditambah lah kalau kurang wangi kali ya, tapi kayaknya udah cukup lah wangi gini, nggak apa-apa, malah lebih meresap ya kewangiannya ke beras ketan hitam, biar enak gitu, bau wangi, sebab bau wangi. Nanti jadi santannya kalau gula Jawa ya udahlah, untuk imbangannya nggak terlalu beraroma ya, cukup dari santan dan bubur ketan hitam. Oke ya, dilanjut nanti sampai mendidih-didih, bisa dilihat lagi loh udah mendidih. Nah teman, udah mulai mengental. Proses selanjutnya kasih air gula, tadi rendaman gula nggak apa-apa. Ini ya, semakin empuk ya, sambil mengiris sisa daripada gula Jawa. Ini suaraku agak serak, kenapa ya? Karena faktor cuaca kayaknya. Dikit lah ya, nggak banyak, sorry. Oke, ini aku potong-potong teman, dan hampir selesai gula jawanya. Dan lagi aku mau aduk di ini ya bagian, tapi ya nggak apa-apa sih ya, kalau ada yang disendiriin gula jawanya, ada yang dicampur, nggak apa-apa, tapi lebih mantap dicampur, memang dicampur di buburnya biar ada rasa manis gitu ya. Bentar lagi mau masak santan, tapi tunggu dulu waktu kurang lebih ya 15 menitan gitu ya, untuk lebih tanaknya si bubur ketan hitam lebih enak, lebih benar-benar kental ya. Ini masih belum, hampir ya tahapnya, hampir terakhir. Oke ya, bertahap aja, nanti gula jawa ini menyusul ya nggak apa-apa, ini biar diresap-resapin, diempuk-empukin gitu ya. Tadi aku tambah daun pandan, aku bundelin biar semakin wangi karena ada penambahan air ya, biar rasa tetap terjaga. Gimana caranya? Selagi ada penambahan air, daun pandannya perlu ditambah kayaknya ya.
Ini udah mulai empuk-empuk. Ada kalanya warna putihnya menghilang, ada kalanya muncul ya. Ini muncul warna putih, tapi ya memang dalamnya putih ya, luarnya hitam. Beras ketan hitam putih ini ya, nggak full hitam mungkin. Dalamnya kalau dipotong sudah lembek sih. Kalau dibelah dalamnya sepintas warna putih ya. Penasaran. Oke. Diaduk-aduk terus biar nggak lengket. Karena ada gula jawa ya, air gula jawanya udah masuk. Alasannya seperti itu teman. Maaf ya, bukan yang gurui. Ini karena apa yang bisa dilihat, ininya seperti itu ya, dari kejadian pembuatan jajanan bubur beras ketan hitam. Aku bukan ahli memasak, bukan koki, tapi kalau dipelajari ya bisa diketahui kan, gitu aja. Ya Pak ya. Oke teman, buburnya udah semakin mengempuk, masih kelihatan cair ya, terus kelihatan ini nggak berkuah gitu, yang mengental, berarti masih perlu diproses-proses sampai menemui larutan yang kental ya. Lagi kalau airnya udah mulai surut, gula jawa masuk ya. Sabar aja, tunggu bubur matang. Sorry, tadi tidak kelihatan ya gula jawanya, kamera belum aku lihat ya. Sekarang udah kelihatan ya, gula jawanya udah aku iris-iris, tinggal nanti ada lagi mau dicemplungin di panci bubur ya. Airnya udah mulai surut-surut. Ini nanti ngambilnya sama cintung ya teman, ini karena supaya enak ya, ngaduk-ngaduknya pakai kayu, dan kalau ada yang lengket gampang dikeruk-keruk. Kalau pakai centong takutnya apa ya, bisa ngelupasin ini ya, lapisan di panci atau gimana, menjaga aja. Memakai sambil memelihara barangnya ya teman, jangan dibikin seenaknya gitu. Jadi ya dirawat-rawat sedikit ya biar tetap awet. Peralatannya walaupun harga nggak mahal, tapi untuk penghematan juga perlu ya teman. Oke. Kalau saya sih orangnya hemat teman.
harus berhemat. Nah, udah mulai empuk. Mulai empuk kan? Tetesannya nggak seberapa mengalir. Nah, seperti ini ya. Apalagi udah mengental dia. Mengental. Bolehlah gula jawanya untuk dicemplungin. Nah, seperti ini, tapi coba dilihat lagi ketannya kayak apa kondisinya. Udah mulai empuk-empuk. Kalau masih dirasa kurang empuk ya bisa ditambahin air sedikit, apa-apa. Ini tadi pengaruh karena air gula ya, air gula. Tapi ketannya, kondisinya, keadaannya udah mulai empuk kok. Sudah mulai empuk. Oke teman, saya 1 jam ya ngaduk-ngaduknya. Sekarang gula jawanya aku campurin. Gula jawanya separuh daripada ukuran seperempat, 150. Sekarang diaduk-aduk. Lagi diangkat. Sebelum diangkat, tunggu lagi ya, diaduk-aduk supaya lebih mengental. Lah sih teman, kurang dekat ya. Kurang dekat ya Pak, dididiin lagi. Kondisinya lihat seperti apa lagi. Ya semakin madet gitu ya, sedikit madet. Jadi perlu waktu 1 jam lebih ya teman, masak kayak bubur ketan hitam, atau bubur beras ketan hitam. Boleh disebut dua pilihan. Dua pilihan. Nah, pilihan tadi antara beras ketan dan bubur ketan ya. Bubur ketan atau bubur beras ketan. Pilih yang mana? Kalau yang disingkat tadi tentunya udah mengerti ya apa daripada ketan hitam itu ya,
asalnya dari beras ya, beras ketan, jenis-jenis beras lah, beras biasa, tapi ini beras ketan. Beras ketan ada bermacam-macam warna, ada yang hitam, ada yang putih, mungkin di belahan lain negara ada yang warna lain ya, kuning atau warna abu-abu, mungkin tuh ya, kalau ditelusuri mungkin juga ada. Di Indonesia aja yang ada beras ketan hitam dan putih kayaknya ya. Nah ini udah mulai mengental, entah lagi ya, semakin punel gitu ya, semakin tanak gitu, enak. Nah airnya bentar lagi disurut-surutin, tapi air gula dengan sendirinya ya mengental sih ya kalau air gula. Agak lama ya masak bubur, sabar, bisa 1,5 jam ya makan waktu. Memang untuk pengentalan ya butuh waktu, bukan seperti kayak memasak nasi dong. Nah ini udah kurang, terus saja sampai hampir madep. Hampir madep. Ya ini yang dimaui, hampir madep. Seperti ini teman, sudah mulai menggumpal-gumpal, ini udah oke jadinya, semakin oke ya. Ya dari jumlah 1/4 kilo mekar ya, banyak, cukuplah untuk 1/4 kilo dimakan berapa kali, bisa untuk buat sarapan, untuk sore hari dimakan enak di cuaca seperti sekarang ini yang nggak menentu, disajiin untuk ini ya, sarapan ya, paling disukain biasanya untuk sarapan, tergantung selera orang. Kondisi masing-masing. Nah ini yang dimau teman, seperti ini, sedikit mengumpal, sedikit lagi, sudah mau angkat. Nah gini-gini, kalau lebih kental lagi bisa ini ya, kalau segini udah cukup, kenapa enggak. Tuh aromanya wangi karena pakai daun pandan berlembar-lembar. Nah ini udah mulai memadat kan. Nah jadi kalau dingin sebentar lagi ya agak madet ya.
Oke, pastinya rasa manis nih ya. Nah, kayak gini teman. Ya, sekarang aku mau lanjutin santannya nih ya. Oke, santannya nggak usah dikasih paneli, cukup kasih pandan aja. Nah, ini ya teman yang dimaksud. Nah, sudah maksimal nih. Kayak gini nih. Oke, gumpal-gumpal gitu ya modelnya. Nah, tapi empuk loh ya. Jangan sampai kayak mentah gitu. Benar-benar empuk. Benar-benar mantap dimakan. Oke, apinya sedang aja, santan juga sama ya, diaduk-aduk ini, jangan sampai pecah. Ini alasnya. Nah, kalau ambil pakai ini udah bisa ya udahlah, gak usah pakai centong. Sekarang santannya diaduk-aduk, mendidih, langsung ditaruh di mangkuk. Mangkuknya siapin ya. Ups. Mangkuknya disiapin. Ini mesti jangan ini ya, dibiarin sekali-sekali diaduk. Kalau pecah berarti apa ya, kalau sampai santan pecah itu kurang bagus hasilnya. Mesti diaduk-aduk. Ada yang misalkan alternatif ya teman, nggak ada pandan dikasih paneli nggak apa-apa. Panelingnya jangan banyak ya, sedikit aja, kira-kira 2 ujung sendok teh gitulah panelingnya ya. Kalau sebanyak ini jangan banyak-banyak, nanti juga pahit ya, walaupun wangi gitu ya. Nah, apinya agak mengecil biar kematangannya juga sempurna gitu ya. Nah, ini udah cukup mengental buburnya. Aku bentar lagi nanti bersamaan ya, tuangin bersamaan santannya. Oke. Oke, sudah mengental santannya. Udah mendidih sih kok mengental. Mendidih berarti udah matang. Oke, bentar lagi kompor aku matiin ya. Sekarang menuangin si buburnya ke mangkok. Yes, cukupnya aja. Santannya di tengah gitu ya. Santannya di tengah gitu, dikit. Di sampingnya nanti untuk contoh aja ya. Kalau mau makan ya nanti ditambahin santan nggak apa-apa. Nah, jajanan yang nikmat untuk dimakan di sore hari dikala cuaca nggak menentu ya, kadang dingin kadang panas. Oke ya, ini dulu video dari Ena Channel dengan menu hari ini atau jajanan bubur ya, ketan hitam atau bubur beras ketan hitam. Tentunya sangat nikmat untuk dimakan dengan ini ya, sendok. Dengan sendok tentunya, sendok khusus untuk makan bubur. Oke ya, ini dulu channel aku.
Sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, ataupun subscribe. Oke ya, salam sukses selalu buat semuanya. Bye-bye.